Topik pembahasan hari ini, saya akan menjelaskan pengenalan terkait Accurate Online, lalu modul Accurate Online dan sertifikasi Accurate Profesional. Ya. Oke, pengenalan Accurate Online. Jadi Accurate ditemukan oleh sebuah organisasi bernama PT Cipta Piranti Sejahtera Software atau CPS Soft ya. Jadi Accurate ini merupakan aplikasi buatan Indonesia ya. Ya, jadi PT Cipta Piranti Sejahtera adalah developernya ya yang membuat software accounting bernama Accurate pada November 1999. Versi pertama diluncurkan dengan nama Accurate 2000 ya. Yaitu karena diluncurkannya tahun 2000 versi pertama. Lalu mengembangkan software tersebut dengan merilis Accurate versi kedua pada tahun 2002, Accurate versi 3 2005, Accurate versi 4 tahun 2009, Accurate 5 desktop ya. Ini Accurate yang terbaru untuk desktop tahun 2015 dan Accurate Online tahun 2016. Software Accurate Accounting merupakan software yang dirancang untuk membantu dalam menangani keuangan dengan cepat dan tepat. Dengan fitur yang sesuai dengan PSAK dan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini, software Accurate merupakan solusi bisnis yang dapat dipercaya. Accurate Online memiliki tampilan yang lebih fresh dan fitur baru yang lebih dinamis, lebih praktis, dan lebih interaktif. Accurate Online merupakan software akuntansi online berbasis web yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun tanpa memerlukan instalasi. Accurate Online memiliki tingkat keakurasian yang tinggi dan tentunya mudah digunakan, memberikan banyak fitur dan keunggulan yang dapat membantu menjalankan usaha menjadi lebih mudah dan efektif. Oke. Di sini ada perbedaan antara Accurate Desktop versus Accurate Online. Ya, yang pertama kita lihat dari mekanisme pembelian. Desktop, dia pembayarannya hanya sekali, one time payment. Kalau Accurate Online, kita bayar untuk 1 bulan pertama dan per akun. Ya. Jadi misalkan perusahaan mau beli 2 license ya, berarti kita bayar 2 license tersebut untuk 1 bulan pertama. Nanti di bulan kedua akan bayar lagi gitu ya. Tapi kalau Accurate Desktop sudah bayar di muka. Ya, jadi langsung one time payment. Terus untuk license-nya, Accurate Desktop itu penggunaan license dalam satu jaringan yang sama, sedangkan Accurate dia menggunakan aktivasi database ya. Terus untuk database-nya tersendiri, Accurate Desktop itu ada di lokal ya, di servernya customer. Maksudnya lokal itu ya di masing-masing lokasi atau komputer ya. Kalau Accurate Online itu berada di cloud ya, jadi di awan, di cloud server Accurate ya, publik. Untuk akses database Accurate Desktop hanya bisa diakses dari komputer atau laptop yang terregister Accurate ya. Lalu kalau Accurate Online bisa diakses dimanapun, kapanpun selama ada jaringan internet via browser. Yang kelima, untuk program, Accurate Desktop harus diinstal ke dalam komputer ya dengan OS Windows. Kalau Accurate Online, programnya tidak perlu diinstal ya. Akses bisa melalui browser dan aplikasi Android serta iOS. Untuk multi cabang, Accurate Desktop tidak support, Accurate Online support ya. Untuk digital approval, Accurate Desktop tidak support, Accurate Online support ya. Untuk Smart Link ya, Smart Link itu
ke e-commerce dan internet banking. Kalau Accurate Desktop itu belum mempunyai fitur Smart Link ini. Tapi kalau Accurate Online, kita bisa menghubungkan langsung ke e-commerce, transaksi di e-commerce, dan transaksi internet banking ya. Jadi mempermudah proses rekonsiliasi bank. Lalu selanjutnya kontraktor modul atau RAB. Kalau Accurate Desktop dia support untuk modul kontraktor, Accurate Online tidak support. Add-on ya. Jadi add-on itu maksudnya adalah jika ada fitur-fitur yang ingin ditambahkan ya. Accurate Desktop itu tidak bisa ya, fitur sesuai paket yang diambil. Sedangkan Accurate Online itu bisa add-on ya. Jadi bisa kustomisasi. Untuk pajak dia cuma support 2 desktop. Sedangkan Accurate Online itu sekarang sudah terintegrasi untuk PPN, PPNBM, PPh 4 ayat 2, PPh 15, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan e-filing ya. Jadi lebih lengkap. Manfaat dari penggunaan Accurate Online. Ya. Yang pertama, aksesnya bisa dari mana dan kapan saja. Karena Accurate Online menggunakan basis cloud accounting, sehingga tidak harus bergantung lagi dengan software berbasis desktop. Kita bisa login di mana saja hanya dengan membuka web browser, bahkan bisa menggunakan smartphone untuk mengakses informasi keuangan perusahaan kapanpun. Yang kedua, datanya terpusat. Perusahaan hanya memerlukan satu file data untuk semua. Kita tidak akan direpotkan harus melakukan ekspor impor transaksi atau melakukan sinkronisasi data, dan juga tidak perlu khawatir salah mengakses data karena hanya ada satu file data. Yang ketiga, mudah, aman untuk di-share. Ya. Kita dapat share data dengan banyak pengguna atau pihak terkait sesuai dengan kebutuhannya, contoh dengan akuntan, konsultan maupun business advisor ya, atau dengan pihak kreditur seperti bank. Tidak ada lagi pengiriman data menggunakan USB, flash disk, attachment email ya. Jadi data dapat di-share dengan seketika. Yang keempat, mengelola data backup. Accurate Online melakukan backup data setiap saat. Ya, tidak akan ada lagi data backup yang tersebar di mana-mana. Yang kelima, real-time laporan keuangan. Laporan keuangan up-to-date membantu untuk menganalisa dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat hanya dalam jangkauan klik. Overview financial information dihadirkan semudah mungkin dalam tampilan sebuah dashboard. Ya, sekarang kita masuk ke Accurate 5-nya ya. Jadi minggu depan kita akan belajar menggunakan software ini ya. Kita akan mengakses melalui browser ya. Kalian bisa klik Accurate Online pada browser masing-masing ya. Bisa di Chrome maupun Firefox. Setelah kalian klik accurateonline.id, maka tampilannya seperti ini ya. Tampilan yang pertama adalah seperti ini ya. Saya minta kalian harus membuat akun ya. Membuat akun baru pada Accurate Online ini ya. Nanti kalian klik di daftar akun baru, bisa juga login Facebook atau login Google ya. Nanti tolong koordinir dengan Stella ya. Jadi setelah kalian daftar ya, daftar akun baru, tolong didata ke Stella ya, yaitu nama, nomor HP, sebentar ya. Nama, nomor HP, nik,
sama email yang didaftar pada Accurate Online ya. Nanti akan saya tunjukkan tabelnya di akhir ya. Jadi kalian tolong buat akun baru di web Accurate Online ini. Kok bikinnya sekarang atau nanti kok ketika mau kelas? Bikinnya dalam minggu ini karena saya harus daftarin lagi ke Accurate-nya masing-masing mahasiswa. Thank you, Coach. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai modul yang ada pada Accurate Online. Ya. Yang pertama, modul pengaturan. Oke. Mungkin kalian bisa sambil coba-coba udah mulai akses accurateonline.id tadi ya. Sambil buat akun. Sambil saya menjelaskan modul-modul yang ada pada Accurate Online. Yang pertama adalah modul pengaturan. Ya, tampilannya seperti ini ya. Submenunya ada preferensi, akses grup, ya, pengguna. Ini penomoran untuk penomoran invoice ya. Terus juga ini penomoran faktur pajak. Ya, terus ada menu desain cetakan. Jika kita misalkan mau cetak invoice, kita bisa tuh setting kira-kira mau bentuk invoice seperti apa atau mau cetak surat jalan. Nah, kita bisa atur atau desain form masing-masing di menu desain cetakan ya. Terus ini tadi approval digital ya, penyetujui transaksi ada di bagian pengaturan. Terus juga tadi yang ada smart link marketplace di sini ya. Pengaturan berisi fitur untuk mengatur database perusahaan. Modul ini hanya bisa dibuka atau diakses oleh user berlevel administrator. Modul ini berisi preferensi untuk pengaturan settingan database perusahaan. Akses group berfungsi untuk otorisasi user sampai ke marketplace untuk integrasi ke aplikasi lainnya. Jadi maksudnya biasanya di perusahaan itu dalam mengakses suatu sistem accounting ya pasti ada level-levelnya masing-masing ya. Jadi untuk yang level staff ya atau admin biasanya tidak bisa mengakses menu pengaturan ya. Yang hanya bisa itu biasanya supervisor atau manajer ke atas ya. Diberikan level administrator. Yang kedua adalah modul perusahaan ya. Di sini kita lihat submenunya ada mata uang, terus cabang, departemen, pajak, ya, syarat pembayaran ya untuk mengatur termin, pengiriman, FOB, okay. Terus untuk pengaturan gaji tunjangan, terus di sini bisa juga input daftar karyawan, terus transaksi berulang, proses akhir bulan, kontak, transaksi favorit, kalender, hingga log aktivitas ya. Jadi ada 15 submenu dari modul perusahaan ya. Modul perusahaan berisi data-data atau informasi perusahaan, mulai dari penginputan mata uang, kalender untuk reminder, karyawan untuk daftar karyawan, lalu juga ada proses tutup buku ya, melalui fitur proses akhir bulan. Fitur ini digunakan untuk penyusutan aset dan penghitungan selisih kurs mata uang. Oke. Selanjutnya adalah modul buku besar. Modul buku besar terdapat 7 submenu ya, mulai dari akun perkiraan, pencatatan beban, pencatatan gaji, jurnal umum, anggaran, histori akun, dan log aktivitas jurnal. Ya. Jadi modul buku besar di Accurate Online berisi informasi mengenai pembukuan perusahaan, mulai dari akun perkiraan yang berisi akun-akun perusahaan, pencatatan beban hingga pencatatan kalau kita membuat akun baru atau
menghapus akun, menambah akun gitu ya, ada di submenu akun perkiraan pada buku besar. Selanjutnya modul kas dan bank. Ya, submenunya ada pembayaran, penerimaan, transfer bank, Smart Link e-banking ya, ini tadi fitur sudah saya jelaskan, rekening koran, history bank, dan rekonsiliasi bank. Ya, modul kas dan bank berisi fitur-fitur mengenai kas dan keuangan perusahaan. Di dalam modul ini terdapat fitur Smart Link e-banking yang memudahkan kita dalam proses rekonsiliasi antara kas perusahaan dan rekening koran. Selanjutnya modul penjualan ya. Modul penjualan di sini submenunya ada penawaran penjualan ya, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, uang muka penjualan, faktur penjualan, penerimaan penjualan, retur penjualan, ya, kategori pelanggan, kategori penjualan, pelanggan, penyesuaian harga atau diskon, ya. Terus juga ada submenu komisi penjual, lalu ada juga target penjualan dan Smart Link e-commerce ya. Sebenarnya menu-menunya mirip dengan comment center yang ada di Mayop ya, benar nggak? Ya, menunya mirip yang ada di comment center Mayop, cuman di sini bedanya ada penawaran penjualan ya. Ada yang tahu nggak bedanya penawaran penjualan sama pesanan penjualan? Penawaran itu kayak pengajuan untuk barang ya, kok. Pesanan penjualan kan kayak customer, kayak ke kita, sales order. Ya, betul ya. Jadi penawaran penjualan itu sales quotation biasanya ya. Jadi ibaratnya kita tawarin dulu nih kira-kira barang yang mau dibeli customer apa-apa aja. Lalu kita buat pesanan penjualan ya. Jadi ini alurnya sesuai dengan submenunya Accurate. Ya, kita tawarin dulu barang-barang yang mau dijual ya. Lalu kita buat pesanan penjualan. Oke. Setelah oke, kita kirim barang ya. Nanti bisa juga saat kirim barang ada DP ya, DP, lalu nanti akan dibuatkan invoice ya. Jadi ini sebenarnya siklus penjualan ya secara urut. Oke. Modul penjualan berisi fitur-fitur yang mengatur operasional penjualan perusahaan. Di dalam ini berisi banyak fitur mulai dari penawaran penjualan hingga Smart Link e-commerce. Smart Link e-commerce ini digunakan untuk integrasi dengan online shop. Setiap faktur penjualan di online shop bisa diimport ke Accurate online. Jadi dapat memudahkan dalam pengecekan dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya modul pembelian ya. Ada submenunya pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka pembelian, faktur pembelian, pembayaran pembelian, retur pembelian, ya, lalu harga pemasok, kategori pemasok, serta daftar pemasok. Oke. Jadi modul pembelian berisi fitur-fitur yang mengatur operasional pembelian perusahaan. Modul ini memiliki banyak fitur, mulai dari pesanan pembelian hingga fitur pemasok yang berisi daftar pemasok. Ya. Jadi di sini sama alur pembelian ya. Kita pesan dulu mau beli barang apa ya di menu pesanan pembelian. Lalu kita terima barang dari supplier atau vendor ya. Kita bisa sertakan uang muka pembelian. Oke. Lalu juga ada tagihan ya, faktur pembelian, lalu ada menu pembayaran pembelian untuk membayar faktur pembelian. Oke. Lalu juga ada retur. Jika ada barang yang rusak. Selanjutnya menu persediaan. Oke. Ada submenunya permintaan barang, pemindahan barang ya. Misalkan di suatu perusahaan punya lebih dari satu gudang ya. Misalkan mau dipindahkan dari gudang A ke gudang B, kita akan menggunakan fitur pemindahan barang ini. Lalu penyesuaian
persediaan atau inventory adjustment ya. Lalu job posting, pekerjaan pesanan, penambahan bahan baku, penyelesaian pesanan ya. Ini biasanya untuk manufaktur ya. Lalu perintah stok opnam, hasil stok opnam ya. Jadi ada menu stok opnam juga di sini. Lalu ada daftar barang dan jasa ya, daftar gudang, satuan barang, kategori barang ya. Lalu pemenuhan pesanan ya. Kita juga bisa lihat barang per gudang. Lalu bisa lihat barang dengan stok yang sudah minimum. Jadi modul persediaan berisi fitur-fitur yang mengatur inventory atau persediaan perusahaan. Modul ini memiliki banyak fitur, mulai dari permintaan barang hingga fitur barang stok minimum. Accurate Online juga memiliki fitur gudang. Kita bisa membuat banyak gudang sesuai kebutuhan karena Accurate Online sudah mendukung fitur multi gudang. Selanjutnya ada modul aset tetap. Ya, mulai dari daftar aset tetap, kategori aset ya, seperti inventaris kantor, gedung, ya, tanah, ya, semua ada di kategori aset. Lalu kategori aset tetap pajak, perubahan aset tetap, disposisi aset tetap ya, atau penghapusan atau pembuangan aset tetap, pindah aset, lalu bisa juga kita menentukan aset per lokasi. Oke. Modul aset tetap digunakan untuk mengatur aset perusahaan, berisi banyak fitur, mulai dari daftar aset tetap, disposisi aset tetap, hingga aset per lokasi. Selanjutnya adalah modul laporan. Modul laporan ini berisi tentang hasil akhir ya, hasil akhir dari seluruh transaksi ya yang sudah kita input per bulannya. Nanti bisa hasilnya mulai dari laporan keuangan ya, bisa juga untuk pajak. Ini untuk pajak yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada dari PPN, e-filing ya, PPh 21. Terus juga di sini juga bisa manage bukti potong PPh 21, PPh 23 26, terus juga SPT PPh 23, 4 ayat 2 serta SPT PPh 15 ya. Jadi karena Accurate ini merupakan software buatan Indonesia ya, justru jadi lebih terintegrasi pajaknya dibandingkan dengan Mayop. Modul laporan digunakan untuk membuka semua laporan perusahaan. Tetapi di modul ini juga berisi fitur-fitur untuk perpajakan. Jadi Accurate Online memudahkan perpajakan dan pembuatan laporan keuangan. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak terkait modul Accurate Online? Mungkin masih bayang-bayang ya. Kita nanti langsung masuk ke kasusnya di minggu depan. Oke. Selanjutnya Certified Accurate Professional ya. Jadi pengajar Accurate ini juga punya sertifikasi ya. Di Ukrida kebetulan saya sudah punya Certified Accurate Professional, terus juga Ibu Diana juga sudah punya Kajur Akuntansi ya. Oke. Jadi program Certified Accurate program ini atau CAP ya, gelarnya CAP diadakan CPS Soft dengan latar belakang untuk mendukung penjualan Accurate yang semakin meningkat dan juga sebagai bentuk peningkatan kerjasama pendidikan yang sudah terjalin dengan universitas atau lembaga pendidikan tinggi. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan standar penilaian dalam pengguna Accurate dan membantu menyiapkan para mahasiswa dengan memberikan bekal tambahan untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, program ini juga dapat membantu customer Accurate menyeleksi kualifikasi tenaga kerja yang akan direkrut. Benefit CAP holder ya. Yang pertama, kalian
keunggulan dan nilai tambah dibanding lulusan lain. Yang kedua, memiliki kesempatan menimba pengalaman berharga saat melakukan implementasi di customer accurate. Maksudnya customer accurate di sini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan accurate sebagai software accounting-nya ya. Yang ketiga, CAP holder yang direkrut perusahaan melalui accurate placement program biasanya tidak dipekerjakan pada level terendah. Ya. Kebanyakan langsung menjadi supervisor, bahkan assistant manager. Program CAP ini ditujukan untuk siapa saja yang ingin mendapatkan pengakuan dalam menggunakan accurate, terutama kepada para mahasiswa jurusan akuntansi dan juga untuk para staff accounting yang ingin meningkatkan karirnya. Ya. Jadi accurate punya sertifikasinya sendiri.